Hai, nama saya Profesor Josh Lingle dan pada sesi ini kita akan membicarakan berbagai kepercayaan dasar dan praktek dari kaum muslim, yaitu kepercayaan sederhana yang diyakini hampir semua orang muslim, baik itu dari muslim Syiah maupun dari muslim Sunni. Kelompok Syiah kira-kira ada 15% dari semua orang Islam di dunia, sedangkan kelompok Sunni 85%. Saya mau berfokus pada kepercayaan yang bertentangan dengan iman Kristen dan mengupas rahasia Islam. Dan saya ingin agar Anda memiliki keyakinan yang sehat tentang kesamaan dan perbedaan antara Islam dan Kristen. Sebagai orang Kristen, mengapa penting bagi kita untuk belajar tentang Islam? Karena kaum muslim adalah golongan terabaikan terbesar di dunia yang belum mendengar tentang Injil Yesus Kristus. Sekarang ada 1,5 miliar muslim di dunia dan kebanyakan tinggal di bagian dunia yang disebut jendela 1040 dan itu melebar dari Afrika Utara ke Timur Tengah sampai Asia. Sekarang ada 1 miliar muslim di Asia. Tetapi alasan terpenting yang harus kita ketahui tentang apa yang mereka percayai adalah bahwa kita harus menaati amanat agung. Kemuliaan Allah dipertaruhkan dalam kesaksian kita kepada dunia muslim dan seluruh dunia. Kristus mengamanatkan dalam Matius 20 ayat 18-20, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu." Jika kita tidak melakukan hal ini, orang muslim akan binasa kekal tanpa Kristus. Dan gereja sendiri akan menjadi nominal karena mereka tidak taat pada misi yang Yesus berikan kepada kita untuk menjangkau dunia. Bukan hanya gereja secara umum, tetapi kita secara individu juga punya tanggung jawab untuk menginjili dunia. Saya merasa dipanggil kepada orang muslim, tetapi juga kepada orang Hindu, Buddha, dan ateis di seluruh dunia. Sebab itu saya menyiapkan diri untuk melaksanakan panggilan itu. Materi kurikulum dalam seri DVD ini dapat menyiapkan Anda untuk menjangkau orang Buddha, Hindu, dan yang lain. Ada DVD di mana Sudhakar Moditoka menjelaskan tentang agama Buddha, Hindu, Jainisme, Yudaisme, dan ada juga beberapa agama lain yang diliput di sana. Pelayanan kami berfokus pada orang Islam dan studi tentang Islam. Kenyataannya adalah dalam 24 jam mendatang, 37.000 orang muslim akan meninggal tanpa Kristus. Selama beberapa tahun saya pergi ke masjid setiap hari untuk menginjili orang Islam yang ada di sana. Dan juga saya mengambil kuliah di beberapa universitas untuk mempelajari Islam dan berkali-kali berbicara dengan para imam Islam yang ada di sana dan memperkenalkan Kristus secara akrab kepada ratusan orang muslim. Dan selama beberapa tahun saya mempelajari pokok Islam ini dan saya mengikuti 6 program studi Islam dan pelayanan Islam di seluruh dunia, baik itu di universitas sekuler maupun universitas dan seminari Kristen. Dan saya rangkumkan semua pelajaran itu dalam bentuk ceramah video berdurasi 1 jam dan juga ceramah lain yang tersedia dalam bentuk video. Dan dalam ceramah-ceramah berikut ini kita akan melihat apa yang dipercaya kaum muslim dan bagaimana caranya kita dapat menjelaskan Injil kepada orang muslim. Dan kalau kita diberikan tugas untuk menjelaskan kepercayaan orang Islam dan meresponinya hanya dalam waktu 1 jam, saya merasa inilah waktunya. Tetapi harap dimengerti bahwa kita dibatasi oleh waktu dan konteks di mana saya bicara, dan bahwa kita harus sangat berhati-hati supaya semua materi ini diungkapkan secara jujur dan benar sesuai dengan apa yang telah saya pelajari dan ketahui dalam sumber-sumber Islam dan sumber-sumber Kristen, tetapi juga dengan segala hormat. Agama Islam dimulai oleh seorang Arab yang hidup sekitar 600 tahun setelah Kristus. Dan penemu dari agama Islam ini adalah seseorang yang bernama Muhammad. Orang Islam percaya bahwa Muhammad diutus sebagai nabi yang terakhir. Riwayat hidup dari Muhammad penting diketahui karena orang Islam mengikuti contoh perbuatannya. Muhammad dianggap sebagai teladan sempurna bagi semua orang. Muhammad lahir pada tahun 570 AD. Ayahnya wafat saat usianya baru 3 bulan dan ibunya meninggal saat
Muhammad berumur 6 tahun. Jadi Muhammad dibesarkan sebagai seorang yatim piatu dan diasuh oleh pamannya yaitu Abdul Muthalib. Saat masih pemuda, Muhammad menjadi pegawai yang menjalankan usaha dagang seorang janda kaya raya bernama Khadijah. Pada umur 25 tahun, Muhammad mengalami perubahan besar saat dia dinikahi oleh majikannya yang berumur sekitar 40 tahun. Khadijah 15 tahun lebih tua dari Muhammad, tetapi pernikahan mereka sangat berbahagia. Muhammad adalah orang miskin yang menjadi sangat sukses dan terkenal karena istrinya yang lebih tua dan kaya. Muhammad biasa menghabiskan waktu sebulan setiap tahun bertapa di Bukit Hira, daerah pegunungan di luar kota Mekah, sesuai dengan kebiasaan agama yang waktu itu yaitu zaman jahiliyah. Kaum muslim percaya bahwa pada zaman ini yaitu zaman Muhammad, Jazirah Arab Saudi mengalami masa kegelapan rohani. Dan orang Islam menyebut zaman ini jahiliyah. Pada zaman jahiliyah, orang Arab hidup sebagai orang kafir dan menyembah kepada berhala. Dan Makkah, sekarang ibu kota Islam, adalah tempat Ka'bah. Dan Ka'bah ini disimpan 360 patung berhala. Jadi ada satu patung berhala untuk setiap hari selama setahun. Sekitar 610 AD pada usia 40 tahun, Muhammad melakukan perjalanan ke Bukit Hira dan bertapa dalam sebuah gua. Dan di gua itu ia mulai mendapat penglihatan dan cerita berlanjut malaikat Jibril atau Gabriel menampakkan diri kepadanya dan meremas dia perlahan 3 kali dan berkata, "Ikra, baca, ikra, baca, ikra, baca demi nama Tuhanmu." Setelah itu Muhammad disuruh menuliskan firman Allah seperti yang dinyatakan melalui malaikat Jibril. Pengalaman pertama di gua ini mempunyai 2 ciri khas yang akan terjadi dalam pengalaman tahun berikutnya. Pertama, Gabriel menjadi pengantara komunikasi antara Allah dan Muhammad. Kedua, ada potongan-potongan wahyu pada saat-saat yang berbeda yang akan kemudian menjadi Quran. Wahyu-wahyu ini adalah perkataan yang ditulis pada lempengan-lempengan batu di surga dan dinyatakan dalam surah 85, 21, 22 dan surah 43. Batu surgawi yang disebut Ketabalah ditulis di surga dan diturunkan, yaitu Tansil, kepada Muhammad selama 23 tahun. Katanya Quran yang tertulis dalam lempengan-lempengan batu itu berada kekal di surga. Dan kemudian isi Quran diwahyukan kepada Muhammad sedikit-sedikit melalui perantaraan malaikat Jibril. Saat wahyu atau pernyataan ini diberikan melalui inspirasi malaikat Jibril, Muhammad masuk ke dalam keadaan di luar kesadaran dirinya. Kadang-kadang sepertinya Muhammad menjadi gila dan marah-marah. Kadang-kadang mulutnya berbusa, kadang-kadang kepalanya berkeringat. Menurut Imam Malik, seorang penulis Muslim, Muhammad ditanya, bagaimana wahyu itu datang? Ia berkata bahwa pesan Allah berkata, kadang-kadang wahyu itu datang seperti lonceng, dan itu paling sulit bagi aku. Kalau bunyi itu berhenti, aku ingat apa yang dikatakannya. Kadang-kadang malaikat menampakkan dirinya seperti manusia dan berbicara dengan aku. Lalu aku ingat apa yang dikatakannya. Aisyah, salah seorang istrinya, menambahkan, aku melihat wahyu datang pada hari yang sangat dingin. Saat selesai, keringat bertetesan dari kepalanya yang basah oleh keringat. Pada awalnya Muhammad tak suka pengalaman ini dan beranggapan bahwa dia kerasukan setan. Tetapi Khadijah istrinya meyakinkan Muhammad bahwa dia tidak dirasuk setan. Dan itu sesuai dengan tradisi Islam. Lalu Khadijah menyuruh Muhammad duduk di salah satu pahanya. Dan Khadijah bertanya kepada Muhammad, apakah engkau melihat malaikat sekarang? Dan Muhammad menjawab, ya saya melihatnya. Setelah itu Khadijah minta Muhammad duduk di paha lainnya dan Khadijah bertanya lagi. Muhammad menjawab, ya saya melihatnya. Setelah itu Khadijah membuka baju dan kerudungnya dan bertanya untuk ketiga kalinya dan Muhammad menjawab, saya tidak melihatnya. Setelah itu tahulah Khadijah bahwa Muhammad berbicara dengan benar.
Dengan cara ini, Khadijah meyakinkan Muhammad bahwa wahyu ini berasal dari Allah. Tetapi beberapa teori muncul dalam sejarah bahwa mungkin Muhammad menderita penyakit epilepsi atau mungkin kerasukan, atau sebagaimana diyakini oleh kaum muslim bahwa dia memang Nabi Allah yang menerima wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Selama 23 tahun, Muhammad menerima wahyu yang disampaikan kepada sahabatnya dan pengiring-pengiringnya yang setia. Mereka mendengar, menghafal, dan mengatakan kembali. Menurut tradisi, Muhammad buta huruf dan tidak bisa menulis. Tetapi bukan semua orang yang setuju bahwa Muhammad buta huruf. Sebagian pakar menyatakan bahwa ia tidak buta huruf, sebab kalau ia dipekerjakan sebagai saudagar, dia pasti memiliki kemampuan untuk menulis dokumentasi pembukuan saudagar. Dan tradisi sekte Islam yang disebut Bahal menyatakan bahwa Muhammad bisa menulis. Jadi orang yang mengatakan bahwa Muhammad tidak bisa menulis mau menjadikan bukti itu sebagai bukti bagus untuk menyatakan bahwa Al-Quran menurut mereka adalah mujizat satu-satunya yang dibutuhkan Muhammad. Karena ia adalah orang yang buta huruf. Bahwa seorang yang buta huruf mengarang buku penuh puisi yang sangat indah adalah bukti bahwa buku itu tidak berasal dari dirinya sendiri tetapi dari luar dirinya sendiri. Dan seperti itulah Al-Quran dituliskan dan sebagainya. Jadi pada tahun 610 pada umur 40 tahun Muhammad menjadi nabi. Karir kenabian Muhammad berlangsung selama 23 tahun sejak ia menerima wahyu, dan pada mulanya ia menikmati dukungan orang sesungguhnya di Mekah. Ia mengajarkan kedamaian dan persatuan di antara beberapa kelompok yang berbeda seperti kelompok orang Kristen, orang Yahudi, orang kafir, dan lainnya. Tetapi sekitar tahun 622, Muhammad kehilangan dukungan karena dia mulai berkhotbah melawan kekafiran yang disebut jahil dan mengajarkan hanya ada satu Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa dia adalah Nabi Allah. Dan sekali lagi ingat, ia melakukan ini di lingkungan yang mempunyai berbagai dewa berhala. Dan menurut beberapa tradisi, Muhammad untuk sementara waktu menyerah dan mengizinkan berhala itu mendapat tempat di dalam agamanya, yaitu Islam. Tetapi saat ia kembali pada berita monoteisme dan melarang berhala, para pengikutnya dan orang-orang kafir mulai bertengkar. Saat itulah setelah ia kehilangan dukungan dari sukunya, ia mulai mengajarkan kekerasan. Ia dan kelompok pengikutnya yang sangat kecil, kaum muslim sekitar 100 orang pada saat itu, pindah ke kota lain yang bernama Madinah. Dan di situ ia mencoba mendirikan sebuah komunitas politik yang sering disebut umat, yaitu komunitas muslim. Sampai sekarang orang Islam memakai kata umat untuk komunitas Islam global. Dan itu sungguh adalah sebuah kerajaan Islam yang berkembang di bumi dan mereka berusaha menegakkannya. Mereka mulai menyerang setiap suku yang melawan kekuasaan politik dari Muhammad atau siapapun yang menolak untuk masuk agamanya. Karir dari Nabi Muhammad khususnya sangat agresif pada 9 tahun terakhir kehidupannya. Menurut catatan, ia berpartisipasi dalam paling sedikit 27 kampanye militer dan merancang kira-kira 64 lainnya, dan sejumlah pakar mengatakan ada 84, dan ini adalah jumlah yang luar biasa. Angka ini menunjukkan kira-kira ada 9 pertempuran tiap tahunnya. Dalam perang ini terjadilah beberapa saat di mana musuhnya dibunuh secara massal, dan hal ini ditulis di buku Sirat Rasul Allah oleh Ibnu Hisham yang diterjemahkan oleh Guillaume pada halaman 464. Ada 600 sampai 9.000 orang dipancung dalam satu hari. Para pengikutnya memperkosa 200 perempuan suku Banu Mustalik dengan dukungan Muhammad. Ada banyak orang dipaksa masuk Islam dan banyak wanita yang ditawan dan dijadikan istri. Yang menarik, Muhammad tidak mati di medan perang. Dan pada tahun 632, menurut sejumlah tradisi, ia meninggal dunia akibat penyakit saat berbaring di pangkuan
Aisyah. Ia meninggal karena suatu penyakit tertentu, dan Muhammad meninggalkan 11 janda, 9 diantaranya masih hidup, dan 4 anak perempuan. Anda harus ingat bahwa banyak kaum muslim di seluruh dunia belum pernah membaca cerita-cerita ini. Saya hanya mau meringkasnya secara cepat, riwayat hidup Muhammad untuk Anda. Dan dalam kesempatan ini akan ada kelas yang akan diajar oleh profesor lain yang akan membahas riwayat hidup orang ini, yaitu Muhammad, selama 10 jam untuk biografi itu sendiri. Tetapi jika Anda mengingini informasi lain, Anda dapat menonton, tetapi Anda juga dapat membaca buku tentang biografi Muhammad. Judul buku itu adalah Sirat Rasulullah oleh Ibnu Ishaq dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Guillaume dengan judul Sirat Rasulullah oleh Ibnu Ishaq dan diterbitkan oleh Oxford Press yang diterjemahkan tahun 1955 kemudian diterbitkan kembali tahun 2002. Buku ini adalah riwayat hidup Muhammad yang paling diakui kaum muslim sepanjang sejarah karena ditulis pada tahun 767 dan merupakan karya yang tertua, dan itulah yang saya rujuk. Buku ini setebal 900 halaman dan merupakan sumber utama di antara 1452 biografi lainnya yang pernah ditulis tentang Muhammad selama 1300 tahun. Ini yang pertama ditulis. Setelah mendengar tentang kehidupan Muhammad, Anda mungkin melihat persamaan antara Islam dan Mormon. Muhammad dan Joseph Smith dua-duanya bertapa di atas bukit, tetapi Muhammad pergi untuk berdoa sedangkan Joseph Smith masuk ke dalam hutan. Dua-duanya melihat ke dalam gua dan dua-duanya juga melihat malaikat. Muhammad bertemu malaikat Jibril dan Joseph bertemu dengan malaikat Moroni. Keduanya menanyakan kepada malaikat agama mana yang paling benar, dan keduanya mendengar malaikat berkata, "Aku akan memberikannya kepadamu." Muhammad dan Joseph Smith keduanya berpoligami dengan beberapa istri. Keduanya mendirikan agama yang penuh dengan kekerasan, dan dua-duanya memimpin pengikut yang menerima apa saja yang mereka katakan. Nah, apa pengajaran dari agama Muhammad? Apa yang menjadi dasar teologi dan praktek dari kaum muslim? Seperti saya katakan tadi, ajaran Muhammad dipercaya ditulis dalam Quran. Karena Muhammad buta huruf, kata mereka, para pengikut menghafal semua wahyu yang diucapkan oleh Muhammad. Orang Islam semula menulis perkataan Muhammad pada tulang, batu, dan daun, dan di dalam kumpulan buku yang disebut Hadits Sahih Al-Bukhari jilid 6, Akbar 508 dan 510, Anda dapat membaca seluruh cerita bagaimana kaum muslim menerima dan menulis Quran. Jadi seluruh Quran belum ditulis selama Muhammad masih hidup. Setelah dia meninggal, sangat banyak juga orang yang meninggal di medan perang. Para pemimpin masyarakat Islam menyadari bahwa jika mereka yang telah menghafal Quran telah meninggal, orang yang sudah menghafal seluruh Quran disebut hafiz, maka Quran akan hilang sama seperti yang terjadi pada orang Yahudi dan Kristen. Karena itu Abu Bakar, sang khalifah yang mengambil alih kekuasaan dan memerintah umat Islam sesudah wafatnya Muhammad, yaitu dari tahun 632 sampai 634, memberi perintah agar Quran diturunkan dalam bentuk tulisan. Ini berarti bahwa Quran yang pertama ditulis pada tahun 634 AD. Tetapi kenyataannya kita tahu dari hadis dan dari tradisi Islam bahwa sebenarnya ada beberapa versi Quran. Ternyata ada sekitar 15 atau 16 versi yang berbeda pada zaman para sahabat Muhammad ketika mereka masih hidup. Jika Anda dapat mencari buku Arthur Jeffrey yang ditulis pada tahun 1938 yang disebut bahan untuk sejarah penulisan Quran, buku ini ada di internet. Kalau Anda mendapatkan buku ini, Anda dapat melihat bahwa ia merekam dari berbagai tradisi Islam dan ada sejumlah versi yang ditulis dalam tradisi Islam.
Ada sekitar 15.000 hal yang berbeda di antara versi-versi Al-Quran semula, jika ini dibandingkan dengan versi-versi itu, dan dengan begitulah Quran dituliskan. Eh, Kenyataan ini sangat berarti saat kita membuktikannya di depan orang Islam, karena mereka meragukan kredibilitas Alkitab kita dan mereka sering menyerang otoritas Alkitab kita. Mereka beranggapan bahwa Quran mereka selalu sempurna dari semula dan persis sama dengan kitab Allah yang ada di surga. Tetapi mengapa sampai ada 15 versi Quran sebagaimana dinyatakan dalam tradisi Islam? Seharusnya hal ini tak terjadi, bukan? Sebab jika Quran adalah firman Allah yang tak berubah, tak ada satu huruf, kata, atau titik yang berubah sejak semula. Semua Quran seharusnya sama di mana-mana. Hampir semua ahli Islam sekarang, termasuk Maulana Maududi, berkata bahwa Quran sama di seluruh dunia. Nah, para pemimpin Muslim waktu itu, kembali ke zaman dahulu, juga sudah menyadari adanya masalah itu. Jadi ketika Utsman berkuasa atas komunitas Muslim, Abu Bakar memimpin dari 632 sampai 634 dan Umar memimpin dari 634 sampai 644. Setelah mereka, Utsman menjadi khalifah dari 644 sampai 656 dan setelah itu Ali menjadi khalifah keempat dari 656 ke 661. Jadi Utsman berkuasa atas komunitas Muslim dan dengan kekuasaannya itu ia memerintahkan untuk membakar semua versi Quran lainnya dan hanya meninggalkan satu versi saja yang kita sebut versi Utsmanik. Semua Quran yang ada sekarang seharusnya berasal dari Quran dari versi Utsmanik ini. Kita tahu bahwa tidak semua ayat Quran terpelihara dalam sejarah. Penulis Islam yang terkenal Daud melaporkan bahwa banyak ayat-ayat Quran yang diturunkan dari surga diketahui oleh mereka yang sudah meninggal pada hari pertempuran Yamama. Tetapi ayat itu belum dihafal oleh orang yang selamat. Ayat itu juga belum ditulis atau dikumpulkan pada zaman Abu Bakar atau Umar atau Utsman. Juga tak ada orang yang masih hafal ayat-ayat itu. Itu ditulis dalam tulisan Dawud Sahih halaman 23. Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan hal ini, tetapi orang Islam mengklaim bahwa Quran mereka tak pernah berubah sejak hari diilhamkan. Mereka beranggapan Quran sempurna dan dijaga oleh Allah, tetapi Alkitab kita baik perjanjian lama maupun baru sudah tarif atau rusak. Tapi mari kita dengarkan apa yang pakar Islam Asyuti katakan tentang Quran. Dilaporkan dari Ismail Ibrahim dari Ayub dari Nafi yang berkata, "Jangan kamu berkata bahwa aku sudah mengumpulkan Quran secara utuh. Bagaimana dia bisa tahu seluruh Quran karena banyak bagian Quran yang telah hilang? Sebaiknya dia berkata, aku sudah mengumpulkan semua yang masih ada." Dan kutipan ini terdapat di halaman 524. Masalah ini dan banyak yang lain yang saya kutip di sini dapat Anda baca dalam buku Arthur Jeffrey, yaitu Bahan untuk Sejarah Penulisan Quran, atau juga bisa Anda temukan dalam buku John Burton, yaitu buku tentang pengumpulan Quran, Cambridge Press, tahun belakangan ini. Walaupun ada masalah-masalah ini dalam Quran, kaum Muslim masih mendasarkan kepercayaan dan praktek mereka pada Quran ini, kitab suci mereka yang sempurna. Dan ada sekitar 5 butir iman yang berasal dari Quran dan dari hadis. Kepercayaan pertama adalah kepercayaan pada satu hukum dalam Allah yang Maha Esa. Nah, karakter sifat Allah di sini sangat berbeda dengan Allah Alkitab. Allah Quran itu transenden, Allah Quran itu jauh. Orang Islam tak memiliki hubungan yang akrab dan pribadi dengan Allah seperti yang kita miliki dengan Yesus atau dengan Allah. Allah tak berdiam di hati orang Islam melalui rohnya, sedangkan orang Kristen memiliki kehadiran Allah di dalam kita melalui Roh Kudus. Allah itu adil, tetapi keadilannya tak terduga dan Allah dapat melakukan apa saja. Orang Islam tak tahu kehendak Allah, apakah Allah mengizinkan mereka masuk Firdaus atau masuk neraka untuk selamanya. Perbedaan terbesar adalah bahwa Al-Quran tidak mengasihi semua orang. Sementara Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah kasih, bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal bagi kita. Kedua,
Kepercayaan pada malaikat sebagai instrumen menyatakan kehendak Allah. Nah, doktrin mengenai malaikat ini adalah doktrin yang sangat ruwet. Mereka percaya bahwa setiap muslim memiliki malaikat yang baik dan malaikat yang jahat di kedua bahu. Mereka akan menulis semua perbuatan yang baik dan yang jahat dan akan menimbang dua-duanya pada hari penghakiman. Semua orang harus berdiri di depan Allah dan dihukum sesuai dengan perbuatan amal dan baik juga jahat. Jadi Islam adalah agama yang berdasarkan perbuatan. Kalau amal lebih berat dari perbuatan jahat, ia mungkin bisa saja masuk surga jika Allah berkenan. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman itu bukan karena jasa baik kita, melainkan pemberian Allah, jadi jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Walaupun mereka percaya ada malaikat, mereka tak memiliki ajaran tentang roh jahat atau malaikat yang telah jatuh. Mereka percaya pada jin yang bisa berbuat baik atau bisa berbuat jahat, dan jin pada dasarnya adalah roh. Mereka berkata bahwa jin bisa baik atau jahat, tetapi saya belum bertemu muslim yang bicara tentang jin baik. Justru ada area tertentu di Timur Tengah yang dipercaya dihuni oleh jin-jin atau roh-roh jahat. Sampai sekarang ada petobat-petobat dari Islam yang sudah masuk Kristen masih mengeluh dan merasa diganggu oleh jin-jin jahat ini. Dan mereka sering minta dilayani dan dilepaskan dari roh jahat ini. Dan Dr. Mark Dury pada gilirannya akan memberikan kursus yang berjudul Perihal Dimi dan Pelepasan Rohani dalam Islam. Ini adalah kursus yang sangat penting untuk menangani pelepasan dari cengkraman roh jahat. Kursus Moses Tribuni yang berjudul Peperangan Rohani dalam Islam juga penting dan sangat menolong. Ketiga, orang Islam percaya bahwa ada 4 buku yang diilhamkan Allah, yaitu Taurat atau Hukum Musa, Sabur yaitu Mazmur, Injil, dan tentu saja Quran. Nah, harap Anda camkan baik-baik dalam pikiran Anda tentang 3 hal ini, yaitu Anda melihat hukum Musa disebut, Mazmur juga disebut, dan Injil juga disebut. Tetapi ketika orang Islam berbicara tentang Injil, yang mereka maksud bukan kitab-kitab Injil yang ada dalam Alkitab kita. Kaum Muslim akan mengingatkan kita karena pemahaman yang sangat salah tentang ajaran kita tentang inspirasi. Mereka akan berkata seperti ini, kalian memiliki 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi Injil yang asli cuma 1, yaitu Injil Isa, yaitu Yesus. Injil Isa yang sudah hilang dan tak ada lagi. Injil yang benar sudah hilang dan mereka tak peduli dengan perkataan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka hanya ingin melihat yang ditulis oleh Yesus seperti halnya Quran ditulis oleh Muhammad. Orang Islam juga menuduh bahwa kita tidak memiliki Mazmur Daud atau Torah Musa. Kitab yang ditulis Daud dan Musa sudah hilang juga. Quran memberitahu kami apa yang berotoritas final. Jadi hanya Quran yang tinggal dan merupakan wahyu terakhir untuk semua orang. Keempat, orang Islam percaya pada 28 nabi Allah. Mereka percaya ada 124.000 nabi telah diutus kepada manusia, dan Muhammad adalah nabi terakhir dan tak akan ada lagi nabi lain. Ada 25 nabi dalam Quran yang kita kenal dari Alkitab, dan 3 nabi orang Arab yang disebut di sana. Tetapi jika Anda tanya apa itu nabi, mereka akan menyebut nama semua nabi. Mereka akan menyebut nama nabi-nabi yang Anda kenal, seperti Daud, Musa, Moses, Yosef, Yusuf, Muhammad, Isa, dan lainnya. Mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah salah satu nabi tetapi bukan yang terakhir. Dan ia juga bukan yang terutama. Meskipun mereka menyebut Yesus sebagai Rohullah yang secara literal berarti roh Allah, mereka juga menyebut Yesus sebagai kalimatu atau firman hukum. Walaupun begitu, Yesus hanyalah nabi yang mendahului Muhammad. Kelima, terakhir, mereka percaya bahwa ada penghakiman terakhir dan akan kita bicarakan dalam ceramah yang lain. Setiap sekte Islam memiliki pandangan yang berbeda tentang hari penghakiman.
Kelas Dr. David Cook akan membahas dalam kursus yang berjudul Apokalipsis menurut orang Islam, dan dia adalah pakar khusus di bidang ini, Apokalipsis. Ia telah menulis beberapa buku tentang pokok ini dan ceramahnya adalah salah satu seri DVD kita, yaitu Mission Muslim World University, dan Anda akan menjumpai dia dalam kelas ini. Juga Joel Richardson akan mengajar dalam kursus tentang apokalipsis Muslim, isu-isu tentang Al-Masih bagi orang Islam, yang juga berurusan dengan isu-isu tentang hari penghakiman terakhir. Pada hari penghakiman dipercayai baik oleh sekte Syiah maupun Sunni, juga ada semacam tokoh apokaliptik yang suatu hari akan kembali pada hari penghakiman akhir. Pada hari itu semua orang di dunia akan mengakui Islam sebagai agama yang benar, dan kerajaan Islam di atas bumi bernama Khilafah akan ditegakkan. Kaum Sunni berusaha untuk menegakkannya sekarang, sedangkan kaum Syiah percaya mereka sedang menyiapkan jalan supaya hakim yang disebut Mahdi itu dapat masuk. Jadi pandangan mereka berbeda. Berikutnya adalah butir iman yang dipercaya oleh semua Muslim yang baik. Kita akan melihat berikutnya adalah 6 pilar Islam yang merupakan pandangan Muslim yang saleh. Pertama, untuk menjadi Muslim, seseorang harus mengucapkan kalimat syahadat yang berbunyi, tak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah nabinya. Ada dua wartawan Fox News yang diculik beberapa tahun yang lalu. Mereka masuk Islam selama dalam tawanan. Kepercayaan yang sejati tak menjadi masalah di sini. Yang penting adalah pengucapan syahadat dalam bahasa Arab yang merupakan kunci untuk masuk Islam. Pilar kedua adalah sholat harian dan sholat Jumat. Saat bangun setiap pagi dan tengah hari, sore, dan juga sebelum tidur, setiap orang Islam mengucapkan doa yang dihafal sambil menghadap atau berkiblat ke Mekah. Penting sekali kita memahami bahwa sholat atau sembahyang mereka dan doa kita sangat berbeda. Bagi mereka, sholat bukan doa percakapan akrab dengan Allah, di mana kita berbicara langsung kepada Allah dan Allah menjawab kita. Sholat adalah kewajiban yang dijalankan supaya menerima berkat dan mengumpulkan amal sebagai bekal untuk hari penghakiman. Kaum Syiah sholat 3 kali sehari, sedangkan orang Sunni sembahyang 5 kali sehari. Kewajiban 5 kali sehari ini bukan berasal dari Quran, tetapi dari hadis dan dari buku Bukhari dan tradisi Islam, yaitu satu seri tulisan yang berotoritas kedua di bawah Quran. Dan cerita berlanjut bahwa pada suatu malam Muhammad naik kuda bersayap yang disebut burak. Dia terbang dari Mekah ke Yerusalem. Dari Yerusalem, Muhammad terangkat ke surga di mana dia bertemu Musa, Yesus, dan nabi lainnya. Di surga, Jibril menyampaikan perintah bahwa orang Muslim harus sholat 50 kali sehari. Nah, ketika Muhammad mendengar hal ini dan menceritakannya kepada Musa, Musa berkata bahwa 50 kali sehari terlalu banyak. Musa berkata, naik lagi dan mintalah Jibril kembali kepada Allah, agar Allah dapat mengurangi jumlah dari sholat itu yang terlalu banyak. Jadi pada dasarnya sisa ceritanya adalah Muhammad terus bernegosiasi dengan Jibril yang terbang bolak-balik antara Muhammad dan Allah untuk bernegosiasi dengan Allah sampai jumlah doa wajib dikurangi sampai 5 kali sehari. Setelah itu Muhammad memimpin Yesus dan Musa dan nabi-nabi lain dan kaum muslim untuk melakukan sholat Islam. Jadi Muhammad memiliki hubungan dengan nabi-nabi ini. Dia mengenal wajah mereka dan menceritakan dalam berbagai tradisi Islami. Jadi Muhammad memiliki informasi seperti ini menurut tradisi historis Islam. Pada hari ini bagi komunitas Muslim, Masjid Dome of Rock yang ada di Yerusalem dengan atap dari emas yang indah berdiri di sana dengan maksud untuk memperingati perjalanan Muhammad dengan kuda bersayap ke surga. Dari cerita ini 80% Muslim Sunni di dunia mendapat amanat untuk sholat 5 kali sehari.
Kita sebagai orang Kristen disuruh untuk berdoa senantiasa. Kita diajar bukan untuk berdoa sekedar ritual yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, di mana kita berdoa hanya untuk menunaikan kewajiban. Dan kita juga dianjurkan untuk selalu berdoa senantiasa di sepanjang waktu siang dan malam. Semuanya untuk memelihara hubungan yang akrab dengan Allah. Kaum muslim juga diperintahkan untuk melakukan penyucian diri melalui proses ritualistik. Dan di masjid mereka diwajibkan mencuci badan mereka sebagai ritual pakai keran air yang mengalir di mana mereka mencuci tangan mereka dan di belakang telinga mereka sebagai persiapan untuk sholat. Sedangkan kita orang Kristen sangatlah berbeda. Kita menghadap tahta Allah dengan mengaku dosa kita dan hati kita disucikan dari dosa kita. Sembahyang bagi orang Islam adalah ritual yang dilakukan di depan umum. Di rumah orang Islam, mereka sering mengeluarkan tikar doa dan melakukan doa mereka di depan tamu. Jangan tersinggung, mereka ingin menunjukkan kesalehan mereka kepada orang lain. Mereka sembahyang bersama di masjid dengan ritual yang dilakukan secara sinkron dengan berderet dan berbaris. Saya teringat perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 5-6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku katakan kepadamu, mereka telah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ketiga adalah puasa Ramadan. Ini sebenarnya adalah waktu solidaritas bersama untuk komunitas muslim. Puasa diadakan dalam bulan ke-9 dalam kalender Islam Hijriah. Bulan Ramadan dianggap bulan suci dan bulan berkat bagi kaum muslim. Salat, puasa, amal, dan penguasaan diri khususnya ditekankan pada bulan-bulan ini. Beberapa acara keagamaan yang berhubungan dengan Ramadan dilakukan di sepanjang bulan ini. Kaum muslim juga diharapkan untuk berusaha lebih keras untuk menaati pengajaran dari Islam. Jadi ini adalah masa solidaritas religius. Puasa setiap hari dianjurkan bagi semua orang dewasa yang sanggup. Dalam komunitas muslim di sepanjang bulan Ramadan dimulai dengan terlihatnya bulan baru. Selama berpuasa, makan, minum, merokok dan hubungan suami istri dilarang dari fajar pagi sampai maghrib. Jadi ini bisa Anda tanyakan kepada kaum muslim ortodok. Selama bulan Ramadan, puasa Ramadan, sebenarnya juga disebut pesta Ramadan. Karena lebih banyak makanan dijual pada bulan Ramadan daripada bulan-bulan lainnya dalam dunia muslim. Jadi di Turki mereka akan bermain kata dan menyebutnya pesta besar. Karena begitu sang imam dapat melihat benang putih itu, jadi ada benang putih dan benang hitam di tangannya, dan ketika ia tak dapat lagi melihat perbedaan antara benang hitam dan putih, maka pesta dimulai dan sepanjang malam mereka akan makan segala macam makanan itu. Dan setiap hari mereka makan kurma, minum susu, dan berpesta dengan segala macam saffron dan nasi, dan bulan Ramadan di sana sangat meriah. Dan saya sering muncul di masjid dengan beberapa teman muslim supaya bisa berbagi Injil dengan mereka karena pada bulan ini mereka sangat siap membicarakan tentang isu-isu keagamaan dan hal-hal yang seperti itu. Keempat, ada zakat yang diberikan kepada orang-orang miskin. Orang Islam memberi sekitar 2,5% dari pendapatan mereka sebagai zakat dan zakat ini wajib hukumnya. Sebagai orang Kristen, kita tak diminta untuk memberi sekian persen sebagai kewajiban, sedangkan kita diminta untuk memberi seluruh kehidupan kita. Semua milik kita adalah milik Tuhan, bukan saja 2% atau 10%, tapi maksud kerajaan Allah adalah bahwa segala yang kita miliki adalah milik Allah, dan kita seharusnya memakai segalanya untuk kemuliaannya, untuk menyelesaikan amanat agung dan untuk memuliakan Dia. Pilar kelima adalah perjalanan ke Mekah atau naik haji. Orang Islam dari seluruh dunia apabila punya uang naik haji ke Mekah. Apabila seseorang yang dapat menikmati sehari di surga setelah dia mati bisa ditentukan apakah orang itu sudah naik haji atau belum. Akhirnya ada isu yang masih bisa diperdebatkan yang disebut pilar keenam, yaitu bagi kaum muslim radikal disebut jihad.
Ada orang Islam yang mengatakan bahwa jihad bukanlah salah satu dari pilar Islam, tetapi setelah saya membaca Bukhari dan mencoba membaca seluruh hadis, saya pikir jihad adalah bagian penting dari identitas kaum Muslim. Pada abad mula-mula, setiap Muslim adalah prajurit. Jadi jihad adalah sesuatu yang wajib bagi setiap kaum Muslim pada saat itu. Walaupun banyak orang Islam mengutamakan kedamaian dan merupakan orang yang sangat mengasihi manusia, kita tahu bahwa banyak sekali pemuda Islam diajarkan dan berpakaian Islam radikal. Kadang-kadang mereka juga memakai busana militer lengkap dan juga diperlengkapi dengan M16 dan bom. Orang-orang muda ini diberi kategori baru dalam pemerintahan sebagai teroris, bertempur untuk menyebarkan Islam dengan cara ini. Dan mereka dengan semangat yang luar biasa mengikuti teladan Muhammad sendiri. Saya ingin kita semua mencamkan hal ini. Kita juga punya perang yang harus dilakukan, tetapi kuasa dan senjata kita sangat berbeda. Kuasa kita berasal dari Roh Kudus, dari Roh Allah, dan bukan dari bom. Senjata kita bukan pedang jasmani, tetapi pedang firman Allah yang ditaburkan ke dalam hati kaum Muslim. Pedang ini menusuk hati orang dan meyakinkan mereka dan menarik mereka kepada keselamatan. Kita juga memiliki kerajaan yang kita perjuangkan, tetapi kerajaan kita bukan ditegakkan secara fisik seperti di Islam. Kerajaan kita ada di surga. Kita hanyalah seorang pendatang atau musafir di bumi ini. Kita tinggal di kemah sebagai duta besar bagi bangsa yang belum mengenal Allah, yang butuh Allah. Kita berjuang untuk jiwa manusia, berkorban dan bahkan mati demi mereka, agar mereka dapat ikut bersama kita masuk dalam kerajaan surga. Kita pun mengikuti teladan seorang pemimpin, namun bukan pemimpin yang membunuh demi agamanya, tetapi kita mengikuti Yesus Kristus yang mati untuk orang yang mau Ia selamatkan. Ia sudah membayar harganya untuk mereka. Dan kita perlu mengabarkan Injil kepada semua orang. Ia mati supaya kita memperoleh hidup yang kekal bersama Dia. Ia juga mati bagi 1,5 miliar orang Islam di India, di Turki, di Iran, di Serbia, di Pakistan yang kena tipu daya Islam. Seperti yang sudah saya katakan, kita memiliki amanat untuk membagikan kebenaran kepada orang yang pernah mendengar Injil dalam nama Yesus. Tugas ini sangat besar, tetapi setiap kita memiliki peran untuk menyelesaikan amanat agung itu, menyebarkan Injil sampai ke ujung bumi, termasuk kepada golongan terbesar yang terabaikan di dunia. Jika Anda belum tahu panggilan Anda, peran Anda adalah melaksanakan amanat agung. Ada dunia Muslim yang sangat perlu digarap. Dunia ini adalah ladang misi yang besar, medan terakhir yang sangat berharga. Untuk itu kita mempertaruhkan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas tantangan yang Kau beri kepada kami untuk pergi ke seluruh dunia, dan bagian terbesar dari dunia itu sekarang adalah dunia Muslim yang membutuhkan segala sumber daya terbesar kami, usaha terbesar kami, dan doa kami yang paling banyak demi perluasan kerajaan Allah. Dan kami mohon agar Roh Kudus memberi kami keyakinan, anugerah, kasih, gairah, dan semangat untuk melihat Engkau dimuliakan dalam dunia Muslim. Kami bersyukur kepadamu untuk ini dalam nama Yesus. Amin.